Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alma wa ta'lim an-naf'a wal intifa' min dhakrata wa tadhkira al-ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu al-Fadl Ahmad Ibn Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'ir as-salihin fi ad-darain amin. Fi kitabihi Bulughil Maram min adillatil ahkam ila anqal Babu adabil qada'il hajat ila anqal hadis ke As-sabi'u, adapun yang ketujuh, wa samanuna dan 80. Wa an ibni Mas'udin, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, ibnu Mas'ud, Ata, mendatangi siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ghaiti, dari tempat buang hajat, tempat buang hajat. Atau gini ya, Ata datang, bisa gini juga bisa. Ata datang siapa an-nabiyyu, datang minal ghaiti, dari tempat buang hajat. Berarti kalau seperti itu bacanya Rasulullah sudah pulang. Atau Rasulullah mendatangi dari sebagian tempat buang hajat. Fa'amara, lalu memerintahkan siapa Nabi, ni kepadaku, an atiya, agar membawakan siapa aku, hu, pada an-nabi, bisalasati ahjarin, dengan 3 beberapa batu. Ahjar kalau enaknya di Jawa atau di Indonesia bisa rasti ajarin dengan 3 batu, gitu ya. Tapi ahjar itu jamak, beberapa. Bisa rasti ajarin dengan 3 beberapa batu. Nanti kalau terjemahnya ya dengan 3 batu gitu saja. Fawajadtu, lalu mendapati siapa saya, hajaraini, pada 2 batu. Walam ajid, dan tidak mendapati siapa saya, tidak mendapati siapa saya, salisan, pada yang ketiga. Artinya saya hanya mendapati 2 batu saja, padahal beliau menghendaki 3. Fa'ata itu, lalu membawakan siapa saya, hu, pada
an-nabi. Ini ya. Ini di kitab kita falam ajidu gitu ya. Iya kan? Walam ajidu dalnya di dhamma. Iya. Lam itu termasuk huruf apa? Amil. Lam lamma alam alamma. Kalau nawasibul mudhari an lan idzan kai wa hurufun dhifai. Kalau lam lamma alam alamma amil jawa zim yang menjazamkan. Kalau di nuskha yang lama ini walam ajid ini disukun. Walam ajid. Lam itu menjazamkan fi'il mudhari. Kalau yang menasabkan ada 4. Arba'atin nawasibul mudhari'an dan idzan ka hurufun dhifai. Walam ajid salisan fa'ataituhu bi rausatin dengan kotoran hewan. Waalaikumsalam. Lalu saya membawakan kepada beliau kotoran hewan yang sudah kering. Fa'akhadha lalu mengambil siapa an-nabi huma pada hajaraini. Huma pada hajaraini. Wa alqa dan membuang siapa an-nabi ar-rausata pada kotoran. Ar-rausata pada kotoran. Yang batunya diambil dipakai untuk bersuci, yang kotorannya dibuang. Ar-rausata pada kotoran hewan. Waqala dan bersabda siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha sesungguhnya ar-rausah riksun itu najis. Itu ada tanda nomor 1 ditarik ke bawah seret footnote ar-riksu ay an-najisu. Ar-riksu artinya najis. Apa? Sinonim ya. Muradif. Persamaan kata. Akhraja mengeluarkanhu pada hadis ini siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wazada dan menambahi siapa Ahmadu, Imam Ahmad. Wad-Daraqutni dan Imam Daraqutni. Di hadis lain Rasulullah ada tambahannya bersabda begini, iti datangkanlah olehmu ni padaku bi ghairiha dengan selain ar-rausah. Di hadis lain ada tambahnya. Kalau di hadis ini kan Rasulullah hanya membuang kotoran hewan, titik selesai. Berarti dibuang, memakai 2 kan seakan-akan gitu. Kalau pakai hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal, seakan-akan Rasulullah meminta ganti dengan batu yang lain. I'tini bi ghairiha. Datangkanlah kepadaku dengan selain kotoran hewan itu, ambilkan batu. Gitu. Apakah ada selisihnya? Ada. Kalau hanya 2 selesai, berarti boleh hanya sekedar 2. Kalau memakai riwayatnya Ad-Daraqutni dan Imam Ahmad, berarti tetap harus menggunakan 3 batu. Jadi ada selisih sedikit saja, redaksi hadis sudah menimbulkan hukum fikih yang berbeda. Wa Nabi Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha itu mencegah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha mencegah atau melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayustanja apa
apabila digunakan bersuci. Yustanja ini mabni majhul. Itu berarti salah harokatnya. Ayyustanjia. Ayyustanja yang betul. Anna Rasulullah SAW ayyustanja bi'admin apa tulang. Tulang jangan digunakan untuk bersuci karena dia halus. Tulang karena halus. Ya, tulang. Tulang kan halus, nggak seperti batu kan agak kasar bisa menghilangkan. Terus alasan lain, tulang itu makanan saudara kita dari golongan jin. Kalau jinnya datang, dia seneng kan ada tulang. Wah, dapat rezeki kayak kita nemukan apa gitu ya di jalan. Ternyata ada kotorannya. Wah, ini ulah anak manusia ini. Mana orangnya dicari. Terus diganggu orangnya. Kamu ini jebak saya, ngeprank saya. Biadmin, aurausin atau kotoran. Kalau memakai kotoran tidak boleh karena kotoran itu najis. Rasulullah juga memberikan alasan kenapa beliau melarang pada keduanya. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma sesungguhnya al-admin aurausin la yutahhirani, itu tidak bisa mensucikan apa admin aurausin. Alasannya Rasulullah kenapa melarang? Karena keduanya tidak bisa mensucikan. Tulang terlalu halus sehingga tidak bisa membersihkan, justru malah memperluas kotorannya itu ke anggota yang lain. Kalau kotoran hewan najis itu tidak bisa mensucikan karena dirinya sendiri sudah najis. Rawah meriwayatkan pada hadis ini siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, wa sahhaha dan mensahihkan pada hadis ini. Wa sahhaha dan mensahihkan siapa Ad-Daruqutni pada hadis ini. Wan Abi Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau berkata siapa Abu Hurairah kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu, bersihkanlah oleh kalian. Belum. Istanzihu ay utlubu an-nazahata anil bauli wabtaidu anha. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Istanzihu sudah ditulis tadi belum? Belum. Istanzihu menjauhlah siapa kalian? Ya. Artinya menjauh dari air kencing biar tidak terkena. Siapa kalian? Naam. Minal bauli, dari air kencing. Minal bauli, dari air kencing. Awas kena kakinya, kalau nggak dibasuh kakinya najis, dibuat sholat dikira sholatnya sah ternyata tidak sah, terus kena mukenanya najis, dipakai sholat terus sholatnya tidak diterima selama 1 bulan.
karena belum dicuci terus. Itu najis terus, sholatnya nggak diterima. Fa inna ammata adabil kubri, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur, kebanyakan siksa kubur, kebanyakan siksa kubur. Minhu dari al-baul, karena minhu dari al-baul, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing yang tidak disucikan. Saya di keluarga saya, anak saya masih kecil itu sudah saya biasakan suci. Walaupun masih kecil bayi, itu kalau kencing itu saya bawa ke kamar mandi, saya sucikan. Terus kasur suci, rumah suci, lantai suci semua. Kata neneknya istri saya, jangan biasakan anak itu at-talattuh bin najasah, jibrat najis. Jadi yang kecil itu juga saya biasakan. Kalau ingin kencing ke kamar mandi bawa sandal, sandalnya taruh di luar. Terus ke kamar kecil pakai sandal kamar kecil, terus kencing, nggak usah sama kepalanya, nggak apa-apa, cukup dicucikan kemaluannya, terus dicuci, terus pindah keluar pakai sandal yang di luar, pakai handuk biar nggak banjir semua netes-netes airnya. Jadi terbiasa seperti itu. Nah, kalau tidak kita biasakan, maka selamanya, waalaikumsalam, anak itu nggak sedikit juga orang itu, anak kecilnya kalau mama mau kencing ke kamar mandi takut karena di belakang, akhirnya lari ke teras sambil berdiri ngadep ke jalan raya, kencing di teras. Banyak nggak? Nah, itu naudzubillah min. Itu kalau menjadi kebiasaan sampai besar gimana? Bahaya itu. Wa huwa, adapun hadis ini sahihul isnadi, itu sahih sanadnya. Loh. Walil Hakimi, dan milik Imam Hakim. Rawi meriwayatkan pada hadis sesuatu dari Imam Durqutni, walil Hakim, dan milik Imam Hakim. Imam Hakim itu punya hadis namanya Mustadrak, kalau tidak salah 6 jilid. Aksaru adabil qabri, adapun kebanyakan siksa kubur. Adapun kebanyakan siksa kubur, minal bauli, itu dari air kencing. Wa huwa, adapun hadis ini sahihul isnadi, itu sahih sanadnya. Ya, makanya kalian oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir di sini ngaji. Itu berarti Allah sayang sama kita. Kita diajari fikih, diajari toharoh, biar terbebas dari najisnya air kencing dan lain sebagainya. Agar kita bersih. Kalau kita bersih, kita terbebas dari siksa kubur. Kalau siksa duniawi kita bisa lari. Kalau siksa kubur lari kemana? Pulang yang di rumah tidak mau nerima. Jangan, saya ibu kamu. Jangan mama. Wan Surakata, dan diriwayatkan dari Surakoh. Mana? Wan Surakata, dan diriwayatkan dari Surakoh Ibni Malikin, putra daripada Malik. Radhiyallahu anhu. Qala, berkata Bapak Surakoh, allama, mengajarkan,
allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman mu'allaman fa mu'allimun wa mu'allaman 'allim la tu'allimu 'allaman mu'allam. Allama mengajarkan kepada kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil khala'i, di dalam kamar kecil. Anak uda, agar jongkok siapa kita. Jangan diartikan duduk. Nanti duduk-duduk seperti kalian pas BAB gimana? Jongkok. Artinya apa? Anak uda, agar jongkok siapa kita. Alal yusra, atas kaki kiri. Jadi yang dijadikan tumpuan itu kaki kiri. Alal yusra, atas kaki kiri. Wa yansiba, dan meluruskan, bukan meluruskan ke depannya. Itu jejekno, makna Jawanya itu memberdirikan. Bukan memberdirikan ya. Jejekake kalau makna Jawa. Al-yumna, pada kaki yang kanan. Karena BAB dengan posisi seperti ini itu mempermudah keluarnya kotoran, sehingga nggak terlalu lama di kamar. Prakteknya. Rawa meriwayatkan, prakteknya gini. Kita jongkok seperti orang jongkok ya. Rawa meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa? Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, bisa nadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Walaupun sanadnya lemah, ini secara kedokteran sudah membuktikan bahwasanya itu posisi seperti ini mempermudah keluarnya kotoran sehingga kita tidak berlama-lama di. Wan Isa, dan diriwayatkan dari Isa bin Bardad, putra dari Bardad. Ada yang mengatakan Jazdad. An abihi, dari ayahnya Isa, berarti dari Bardad. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Kalau berkata siapa abihi, kalau berkata siapa abihi, kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala, ketika kencing, siapa ahadukum, salah satu dari kalian, falyantur, bahasa Indonesianya apa ini falyantur? Falyantur, maka hendaknya memijat. Ya, bagian bawah ini. Siapa ahadukum dzakarahu, pada kemaluannya ahadukum, salasa marratin, pada 3 kali. Ini untuk menuntaskan air kencing. Perempuan juga, perempuan itu juga ada area yang dipijat untuk menuntaskan air kencing. Kalau tidak tuntas, khawatirnya setelah kita basuh, pas berdiri keluar, maka kena pakaiannya najis, suaranya tidak sah. Rawa meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa? Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, bisa nadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Jadi ketika kita selesai kencing, sebelum disucikan dipijat dulu ya. Kalau laki-laki itu bagian bawahnya, bawah daripada batang penis itu. Terus ada area di belakangnya telur itu
antara telur dan anus itu ada urat. Di situ dipijat untuk menuntaskan air kencing. Itu di kitab Bidayatul Hidayah ada. Di kitab Bidayatul Hidayah juga menjelaskan seperti itu. Wa Ali bin Abbas diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Sa'ala itu bertanya siapa Nabi Muhammad SAW ahla Kubain pada penduduk Masjid Kuba. Karena penduduk Masjid Kuba dipuji oleh Allah. Karena dipuji oleh Allah, Rasulullah penasaran, kok bisa mereka dipuji oleh Allah dalam hal bersuci? Bagaimana cara mereka bersuci? Faqala, maka bersabda siapa Rasul, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah, yusni, itu memuji siapa Allah, alaikum, atas kalian semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji atas kalian. Faqalu, lalu berkata siapa ahlu Kuba, inna, sesungguhnya kita, nattabi'u, itu menyusulkan atau mengiringkan, bukan menggiring ya, nanti menggiring seperti sepak bola enggak. Mengiringkan. Siapa kami? Kami al-hijarata, pada batu, al-ma'a, pada air. Jadi di ayatnya itu yuhibbuna ayyatatahharu, mereka itu suka lamasjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kalian berada di masjid yang dibangun atas dasar takwa itu lebih baik. Di dalamnya terdapat para lelaki yang suka bersuci. Loh, kok sampai disanjung seperti itu oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Sangat hebat itu. Ternyata keistimewaannya mereka ketika bersuci, ya, sama kencing itu dibersihkan pakai batu dulu, setelah batu baru pakai air. Apalagi kita pakai sabun, nah, itu semakin bersih. Juga bagus juga. Habis BAB pakai sabun, disabun 3 kali 4 kali biar bersih. Rawa meriwayatkan hadis Al-Bazzar bi sanadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Wa asluhu, adapun aslinya hadis fi Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud. Alhamdulillah saya di Mekah 2 tahun khatam Abi Dawud, ngaji mulai awal sampai akhir 4.000 hadis. Dalam 2 tahun itu khatam 2, Abu Dawud dan Tirmidzi, di Madrasah Saulatiyah, tempat sekolahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Wasahha, dan mensahihkan hu, pada disebut sebab Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biduni dzikril hijarati, dengan tanpa menyebutkan batu, batu, as-saminu istirahat.